pas menjelang Ramadan ada konvoy. Konvoy, biasa yang suka konvoy kan memang orang-orang yang suka demo, biasanya gitu kan. Hobi demo, jadi kalau nggak ada penyaluran ya menggunakan nama Ramadan, menjelang Ramadan konvoy-konvoy buat Ramadan FPI. Sempet macet jalan Kiai di Petamburan. Ini kan fenomena budaya sebetulnya. Kalau geliat seseorang menyambut sesuatu yang dianggap sebagai kemuliaan. Tetapi ketika tadi prolognya sudah fenomena politik, seringkali itu kemudian menjadi bagian yang dianggap sebagai alat politik. Oke, buat teman-teman ini acaranya political update. Tapi kalau Update ya. political update nama acara saya. Yang kita pengen omongin ini suasana Ramadan. Di Indonesia ini Ramadan sama politik itu deketan. Iya. Biasanya udah menjelang pemilu, bahkan mimbar-mimbar Ramadan jadiin mimbar-mimbar kampanye. Kemarin Pak Anies di Surabaya sholat Jumat di Masjid Surabaya, kemudian beredar SMS dari Bawaslu memperingatkan agar jangan menggunakan masjid sebagai sarana politik gitu lah. Jadi dekat banget ini memang masjid, politik, Ramadan, dan baru-baru aja saya nggak tahu ini bagian dari politik apa enggak. Ketika pas menjelang Ramadan ada konvoy. Konvoy, biasa yang suka konvoy kan memang orang-orang yang suka demo, biasanya gitu kan. Hobi demo, jadi kalau nggak ada penyaluran ya menggunakan nama Ramadan, menjelang Ramadan konvoy-konvoy buat Ramadan FPI. Sempet macet jalan Kiai di Petamburan. Oh, hanya di Petamburan. Oh ya, kan memang wilayahnya di situ. Kalau dia konvoynya sampai ke puncak jauh jalan kakinya. mahal bensinnya. Jadi hanya di situ. Jadi cepet macet jalan, bikin orang juga sebel karena jalanan macet. Saya nggak tahu nih fenomena kayak gini nih dulu kayak gitu nggak ya? Fenomena orang konvoy biasanya sih kalau anak-anak sekolah itu kan menjelang 1 Muharram suka-suka kan mereka pakai pakaian apa gitu konvoy. Tapi nggak macetin jalan pasti kalau anak-anak sekolah kan, anak kecil-kecil itu. Kalau sekarang kan yang bapak-bapak ini yang konvoy ini. Dan konvoynya nyerem lagi malam-malam pakai baju putih-putih gitu kan. Loreng. Ada yang loreng juga. Loreng ya. Ada lorengnya juga. Gimana ya fenomena kayak gini nih menyambut Ramadan, apakah orang jadi nambah suasana kita sebentar lagi masuk Ramadan atau apa fenomena kayak gini nih? Ini kan fenomena budaya sebetulnya. Kalau geliat seseorang menyambut sesuatu yang dianggap sebagai kemuliaan. Tetapi ketika tadi prolognya sudah fenomena politik, seringkali itu kemudian menjadi bagian yang dianggap sebagai alat politik. Yang itu kemudian ditunggangi untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Memang tidak orang per orang yang akan dipilih kalau bicara politik praktisnya, tetapi turunannya seringkali mana yang bisa diambil sebagai alat untuk mencapai tujuan. Itu bagian dari politik sendiri. Tetapi kalau pertanyaannya adalah fenomena seperti ini sesuatu yang wajar atau tidak? Dulu ketika kita kecil juga menyaksikan orang yang pawai. Pawai dalam kegembiraan. Menyambut Ramadan. Betul, dan biasanya di pelosok-pelosok kampung, di desa-desa begitu. Karena orang desa, orang kampung punya kearifan lokal yang ketika mereka melakukan hal semacam itu tidak akan mengganggu orang lain. Ada cara yang begitu ceria mereka lakukan. Jadi begitu. pawainya harus menularkan kegembiraan mestinya kan? Betul. Hanya itu pun sebetulnya kalau dalam perspektif agama ya. Apapun yang membuat suatu tindakan atau perilaku yang mengganggu orang lain, mengganggu ketertiban umum, agama menyampaikan penolakan atas itu. Ini kan ada bahasa sederhana, bagian kuat dari iman itu adalah menyingkirkan duri dari jalan. Anda bisa bayangkan itu, hanya duri yang kecil disingkirkan, itulah kualitas iman yang sangat luar biasa. Loh, tapi kalau malah mendatangkan duri yang membuat orang nggak bisa lewat, nah itu kan sebetulnya sudah tertolak oleh agama. Gitu. Iya nih Kang,
duri. Ini kan saya nanya sama jenengan simple lah. Duri itu sekarang itu duri-duri di jalan tuh akhirnya orang jadi nggak bisa jalan menyambut Ramadan. Sebetulnya ini nggak penting sih kita bahas seperti sering jenengan bilang. Tapi suasana kayak gini nanti awal-awal puasa pawai, tengah-tengah puasa sweeping, akhir-akhir Ramadan juga begitu lagi gitu lah. Kalau mereka dianggap juga sejenis duri yang lain, itu nggak menarik. Oh nggak menarik. Kalau duri itu ada rafikanya, nah itu baik sekali itu. Iya, kalau ada rafika duri, Itu wah, menggembirakan pasti itu bagus. kan. Menggembirakan. Karena langgam, lirik-liriknya lembut. Liriknya lembut, cenderung bunyi hati. Ya itu bagus sekali. Yeah. Karena itu menyembuhkan kelelahan batin, menyembuhkan sesuatu yang mungkin ancaman. Kan hidup ini banyak ancaman. Mahasiswa juga diancam, mungkin ini tidak terlalu siap. Ujian, nah itu kan ancaman, nah itu cemas. Tapi kalau ada sentuhan kelembutan seperti itu baru lirik Rafiqat Duri. Belum lirik yang dibuat oleh Allah ya. Iya. Kalau lirik yang dibuat oleh Allah saya kira itu dimanapun bunyinya kita dengar, itu memang betul. Jadi lirik kalau dibuat sama Allah itu dimanapun kita dengar lahirnya kelembutan. Itu kelembutan, optimisme, kegembiraan, macam-macam anunya, kegembiraan, harapan. Tidak ada yang membuat cemas karena kita punya harapan, kita punya pegangan. Kalau orangnya makin tua sedikit dan makin dekat dengan Allah, ibaratnya ya kalau level kiai itu pasti lebih dari itu yang saya tidak bisa ceritakan. Tapi kalau duri yang tadi itu orang itu mau apa? Itu pertanyaan penting itu orang itu mau apa? Iya. Ya, mau mendefinisikan dirinya itu apa? Sebagai laskar pejuang pembela Islam misalnya kan, mereka mendefinisikan dirinya kayak gitu. Islam itu dibela dalam momen-momen darurat saja. Oke. Yang lain-lainnya itu Islam itu diluhurkan atau sarana melalui Islam itu kita meluhurkan yang Maha Kuasa, meluhurkan penuh rasa syukur, penuh rasa optimisme, dan barangkali itu ada maknanya syiar. Meskipun tidak ada satu kata syiar disebutkan, tapi kalau orang itu jadi ini dakwah tanpa kata-kata. Seharusnya menjadi dakwah tanpa kata-kata karena kita berjalan dengan tenang. Loh, mereka juga berpikir gitu, Kang. Dakwah tanpa kata-kata pawai itu loh. Untung jelerit begitu. Mereka yang jelerit dan pakai motor kan digeber-geber itu. Geber-geber kayak anak-anak gitu. Kalau zaman SMP itu nggak apa-apa. Kita dulu habis buka itu berjalan menuju ke Masjid Agung atau ke arah-arah mana itu. Anak-anak itu sebelum bukan buka, sesudah sahur. Oh ya. Jadi masih malam banget, masih malam banget. Jalan. Nah kita itu ada yang langsung pulang. Rumah kita di Blok M, di belakang terminal itu. Dari ke Masjid Agung itu kan agak sekilo atau berapa itu. Ada yang gue terus ya gitu. Ada yang terus ke sono mau subuh, ikut-ikutan subuh. Ya ikut-ikutan, nggak apa-apa. Ikut-ikutan ya itu tidak disertai sesuatu yang serius ya. Pokoknya senang-senang. Iya betul. Senang-senang. Beragama itu senang-senang. Saya ingat waktu kecil itu di musola seringkali jangankan menjelang Ramadan atau ketika Ramadan habis keliling bangunin sahur. Sempat nonton layar tancap kemalaman, tidurnya juga di musola gitu. Iya. Karena ke rumah udah dikunciin gitu. Iya. Jadi sebenarnya hal-hal yang saya mau lihat bahwa agama itu
kalau tadi harus ada pembelaan, sebetulnya penegasan bahwa pembelaan terhadap agama jika kita mau lakukan, artinya jika agama harus dibela, maka belalah dengan keluhuran tadi itu. Karena sebetulnya Tuhan selalu menyatakan ya kalau dakwahnya Nabi itu menyebutkan Islam itu sudah tinggi, tidak perlu ditinggikan. Syiar itu sudah ada, bahkan ketika Tuhan menyebut kata syiar dalam Al-Quran, itu yang dimaksud syiar dalam teks-teks ayat tentang haji adalah benda-benda yang punya nilai sejarah sangat tinggi. Misalnya perjalanan dari Sofa ke Marwah namanya sa'i ya. Kemudian ada Maqam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Kemudian ada Mina, ada Arafah, ada Ka'bah itu sendiri. Itu disebut min sya'airillah. Dari syiar-syiar Allah. Saya membayangkan kalau pemahaman kita sampai ke sana, sebetulnya yang harus dibangun seperti Wali Songo dulu membangun syiar-syiar itu. Bagaimana kearifan lokal budaya setempat itu dihidupkan. Dari situlah Islam kemudian diterima dengan damai dan sejahtera. Tidak ada peperangan, tidak ada angkat senjata. Orang menjadi sangat takluk dan tunduk karena caranya yang begitu asik begitu. Nah inilah pemanaan terhadap syiar. Cuma belakangan ini kan syiar itu harus ditunjukkan bahwa kita ini syiar itu sama dengan show. Ya betul. Kita kuat, kita bahkan sekarang bukan hanya obor yang dibawa, plus tongkat juga gitu ya. Karena kalau ada yang dianggap maksiat harus dihabisi sekalian begitu. Nah Ancaman banget. Jadi ancaman. Saya sengaja memang tadi nggak mendahului dengan perkenalan karena biar ngomong dulu. Ini sumber kita ini, narasumber kita sekarang ini yang pertama ada Kiai NH, itu dari Pesantren Motivasi. Ini Kiai NH ini asli darahnya NU. Jadi dari NU. Satu lagi Kang Sobari, budayawan. Ya jelas. Darahnya Muhammadiyah. Pernah jadi pengurus Muhammadiyah. Oh, enggak pernah. Oh, enggak pernah. Aku enggak pernah. Oh, tapi jenengan diakui sebagai warga Muhammadiyah. Kelompok hura-hura. Tapi beliau pernah dalam didikan Muhammadiyah. Oh iya. Oh, sekolah iya. Sekolah di Muhammadiyah. Wah, itu keren itu. Artinya kita di sini mempertemukan dua tradisi Islam di Indonesia, antara Muhammadiyah dengan NU dengan pandangan-pandangan yang sebetulnya memperkuat keindonesiaan kayak gitu. Nah, kembali lagi tuh tadi seperti Yai bilang Islam tuh udah tinggi gitu loh. Nah, saya nggak tahu nih, prosesi kayak gini itu kan justru makin mendegradasi makna syiar, makna agama. Akhirnya setiap kali orang lihat orang beragama jadi terganggu gitu loh. Ada fenomena dulu tuh ya, kalau ya gimana misalnya sekarang kita orang sholat di jalanan masjidnya dipakai buat kampanye gitu lah. Jadi fenomena. Jadi kayak gitu tuh. Kang, mungkin suasana beragama kita menjelang Ramadan ini, saya sih bersyukur sekarang sudah mulai agak berkurang tuh. Tapi fenomenanya masih ada. Orang Ramadan itu kayaknya masuk ke bulan suci, semua orang harus ikut. Semua orang nggak boleh buka warung dan lain-lain. Apa harus kayak gitu, Kang? Bagi yang harus, ya memang harus. Bagi yang harus. Dan itu serius. Mereka juga menegakkan iman. Iya, menegakkan iman. Tapi ini soal komunikasi, Bung. Kita milih apa? Efek dari komunikasi macam itu, siang-siang warung tidak boleh di sweeping ya. Kalau buka di sweeping. Yeah. Mereka di dalam barangkali ada yang diam-diam minum, kita nggak ada yang tahu. Iya. Sweeping, tapi glegek juga. Misalnya kalau kebetulan ada di batas meja kayak gini, punyanya tamu padahal, dan tamunya diusir toh, belum keminum, barangkali diminum. Oh, itu karena kita kan nggak tahu. Dia menghindari mubazir. Nah, ya, mungkin itu ibadah juga itu sikap agamis. Tapi gini ya, saya sangat hormat dengan sikap macam itu. Karena zaman SMP, keberagamanku itu tidak seperti sekarang. Aku serius. Sekarang sangat serius dulu itu.
apa namanya najis, halal haram. Itu pernah saya hampir memakai, pernah ada tuntutan perasaan ya. Bagusan pakai sapu tangan. Jadi kalau salaman, ini SMP loh ya. Kalau salaman sama anak perempuan atau apa kita ada macam gitu. Oh gitu. Tapi sesudah ini kita mikir, Bung, kalau mereka serius namanya dakwah, nah itu dakwah itu kan mestinya nyambung, punya efek nyambung, dan punya efek menanamkan iman. Nah, kalau yang mereka tempuh itu nilai komunikasi keislamannya, malah membuat setiap orang merasa beragama itu ancaman. Poso itu, bulan puasa itu beban. Beban. Orang yang bagus-bagus imannya pun adalah perasaan, waduh besok puasa ya gitu. Waduh besok puasa. Itu kan ada sesuatu yang sebenarnya dianggap memberatkan, tapi berhubung kita ini sudah terlanjur jadi beriman, artinya sudah ikrar kepada Allah ya sudah, janganlah bilang aduh, karena itu memang itu panggilan jiwa kita juga. Itu bagus. Tapi kalau efeknya dari kawan-kawan ini, orang digebrak-gebrak di rumahnya, orang nyari sandang pangan itu hanya untuk mencari 200 perak supaya nanti sore bisa berbuka dengan aman. Itu pun digebrak. Loh, berarti agama itu ancaman lah. Buat bikin agama itu sesuatu yang menyadarkan. Ya boleh lah Rizik datang ke situ. Assalamualaikum. Apa Bu? Jualan apa Bu? Terus tapi tanya jualan apa? Mengapa bulan puasa kok jualan? Bukan untuk nyalahin. Orang kayak Rizik kan itu cucu Rasul. Cucu Rasul ya itibak kepada Eyang. Wih Bu, jualan apa nih? Gitu kan. Iya nih Ustadz atau Bib, ini kami jualan. Bagus sekali. Kau ini orang beriman. Karena bulan puasa pun kau fight, berjuang untuk menegakkan kehidupan keluargamu, baru efeknya menegakkan iman. Keluarga dulu wareg kencang dulu, butuh dulu. Sederhana sekali 200 perak untuk hidup malam itu supaya ada kolek udah apa. Itu disanjung oleh Rizik. Bener Bu. Alhamdulillah saya terpesona melihat ibu. Jualan baik-baik. Cari duit barokah ridho Allah. Datang sono lagi, didatangi semua disanjung. Itu rileks itu. Wujudnya boleh menakutkan, ya toh? Wujudnya boleh menakutkan, tapi ibu-ibu warung-warung itu surprise. Masya Allah, kirain gue mau digerebek. Wong gue berjalan di jalan Allah kok digerebek, itu urusannya apa? Bagaimana definisi beliau tentang makna kerja? Kerja, duit, halalan thayyiban. Buka besok untuk buka dan sahur 200 tadi itu untuk buka dan untuk sahur, jangan salah-salah. Besok nyari lagi. Nah ini yang menarik nih sering kali ya sweeping katakanlah puasa atau apa, kadang-kadang dilakukan sama, kalau di beberapa daerah di Aceh misalnya dilakukan sama Satpol PP. Orang membandingkan, lo kalau kita kok sweeping nggak boleh, diprotes lah, itu nyepi. Yang lakukan juga pecalang misalnya gitu. Apa bedanya itu ajaran agama juga, orang nggak boleh beraktivitas, sama seperti puasa kan ajarannya puasa. Kenapa nggak boleh, sementara yang ini boleh gitu loh. Nah ini mungkin ada pandangan nggak ya? Agak sedikit kompleks memang ini. Karena perbandingannya juga tidak apple to apple. Oh gitu. Nyepi tentu saja ibadah tertentu yang harus kita pahami dari perspektif agama Hindu. Yang turunannya sudah ada syariatnya sendiri lah ya. Syariatnya memang harus sepi. Betul, itu syariatnya mereka menurut mereka. Di Ramadan puasa yang wajib itu tidak ada syariat yang menegaskan tidak boleh buka
warung misalnya, atau tidak boleh melakukan ma'isyah yang tadi disebut oleh Kang Sobari itu. Itu biarkan saja berjalan. Bahkan begini, ada kan orang yang membandingkan, kenapa tidak kita bikin suasana di kampung kita itu seperti di surga. Sampai akhirnya ada yang bikin perumahan surga. Namanya Raudhatul Jannah, perumahan taman surga, taman Firdaus. Karena tidak mau bertetangga dengan orang kafir, tidak mau bertetangga dengan penjahat, tidak mau ada kemungkaran di sana, akhirnya bikin komplek perumahan itu. Nanti orang yang beragama lain, orang Kristen bikin komplek perumahan juga gitu. Dan akhirnya akan begitu, imbasnya akan seperti itu. Atau membayangkan mau tinggal di Mekah misalnya ya. Nah, saya ingin bilang, puasanya orang Jakarta atau orang Indonesia atau orang kota-kota besar dengan puasanya orang yang ada di Mekah misalnya atau di pesantren lah yang tidak mungkin ada gangguan lebih. Saya percaya betul bahwa pahalanya juga akan berbeda. Ada satu kaidah dalam agama begini Mas Eko, al ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu diberikan tergantung kadar kesulitannya gitu. Jadi kalau kita itu puasa di tengah-tengah mall yang buka, warung yang buka, itu malah pahalanya lebih gede. Wah, di depan kita itu semua buka itu. Ada pilihan gitu ya? Ada pilihan di situ. Bahkan ada pilihan yang tidak terlihat. Karena biasanya warung-warung itu semua menggunakan gorden. Ya, walaupun di bawahnya masih ada kaki ngegantung-gantung begitu ya. Tapi paling tidak orang lain temannya tidak lihat bahwa dia ada di dalam. Nah, sebetulnya beragama yang indah adalah begini. Ini kaedahnya para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kau ngukur orang lain, gunakan tasawuf. Ketika kau menghakimi diri, gunakan fikih. Maksudnya apa? Lembut melihat keluar, ramah melihat keluar, dan keras melihat ke dalam. Apakah sekarang jaminan orang yang keras kepada orang lain sesungguhnya dia paling benar dalam ibadah? Kan tidak ada jaminan itu. Kadang-kadang mereka bilang begini, saya biar nggak sholat nggak puasa, kalau ada kemungkaran saya orang nomor satu yang akan menebasnya, saya yang akan melawannya. Ya enggak begitu, agama nggak mengajarkan itu. Jadi dia keras keluar lembut ke dalam. Orang nggak sholat dikejar-kejar. Itu sudah dalil sosial itu. Oh begitu ya. Sudah dalil sosial. Kita perhatikan baik-baik orang yang tidak terlalu peduli kepada agama. Artinya juga nggak peduli pada Tuhan. Namun masih ada panggilan Tuhan, yaitu nunggu ada kekacauan sedikit maka dia akan tampil sebagai pembela itu tadi, pembela Islam lah, pembela Tuhan. Dia tidak begitu peduli sebenarnya. Ini dalilnya, makin soleh orang, ada sedikit kemungkaran di jalanan, sedikit kemungkaran di halaman rumah, di tetangga. Nah itu pikirannya ya enggak apa-apa, memang dunia ini tempatnya mungkar. Kalau bisa kita cawe-cawe, kita menegur. Karena yang mungkar ini, lah kan sekarang dia mungkar. Nanti sore, kalau nanti sore jadi sufi, atau nanti sore jadi wali, itu siapa yang tahu? Ya nanti sore itu bisa bulan depan, bisa tahun depan, bisa nunggu generasi anaknya, anak cucunya. Ini mungkar melulu, udah mungkar. Tapi ternyata dia itu tempatnya bersemi. Calon-calon muslimin muslimat, barangkali calon wali, barangkali calon pendidik, ahli tafsir, ahli fikih, barangkali sufi tadi. Nah ini kan mereka ini kan nggak punya sesuatu kelonggaran, mungkar sedikit, gorok. Nah, kapan dia sempat menelurkan generasi hebat. Ini janganlah. Nah, ini karena begitu fatal. Karena acaranya namanya Political Update, kita masuk juga nih ke kayak kemarin tuh kan, pasti nih puasa orang memprediksi akan banyak mimbar-mimbar masjid jadi mimbar politik. Sebetulnya nih sebagai kan jenengan ini suka tampil di mimbar-mimbar masjid. Tuntutan publik untuk membahas politik di mimbar-mimbar masjid itu besar nggak sih? Orang kepingin denger nggak sih? Tergantung kita memahami politik sebagai apa. Kalau di NU itu ada satu konsepsi politik yang oleh
Romo Kiai Sahal Mahfudz itu disebut as-siyasah al-aliyah as-samiyah, politik tingkat tinggi, atau sering kita bahasakan dengan politik kebangsaan. Oke. Politik itu secara bahasa as-siyasah, ya siasat. Siasat itu apa sih? Kalau tujuannya adalah kekuasaan, maka politik itu untuk merebut kekuasaan. Nah, kalau dalam konteks pembahasan politik tinggi, high politik atau disebut politik bermoral, politik beradab, Islam punya banyak cendekiawan yang menulis tentang itu. Menulis tentang politik tata negara, politik kekuasaan dan lain-lain. Bahkan Al-Farabi membuat Al-Madinatul Fadilah, kota utama itu, negeri utama, untuk menguraikan bagaimana sesungguhnya konsepsi negara di dalam Islam. Kemudian kita juga membaca Al-Mawardi, kita membaca Al-Ghazali dan lain-lain yang berbicara tentang politik Islam. Nah, dalam hal kaitan dengan mimbar, sebetulnya yang mau disampaikan tujuan-tujuan politik itu apa? Atau konsepsi politik itu apa? Tapi pelaksanaannya seringkali mimbar menjadi alat politik untuk menyampaikan tujuan. Secara sederhana begini, mimbar ini kan ada yang formal ada yang tidak ya. Kalau formal itu bicaranya ya mimbar Jumat misalnya itu formal. Majelis-majelis ta'lim itu formal, jelas ada di sebuah majelis keilmuan. Dulu ketika ayat digunakan pertama kali untuk membuat identitas keberpihakan pada kekuasaan, terjadi segera setelah Rasulullah wafat. Oh, jadi ayat digunakan untuk identitas kekuasaan tuh setelah Rasulullah justru. Dan itu setelah Rasulullah wafat, bahkan jenazahnya belum dikebumikan. Padahal Nabi mengingatkan di antara hal yang harus segera disegerakan adalah pengurusan jenazah. Sudah 2 hari jenazahnya belum dikebumikan. Ada satu tempat namanya Thaqifah Bani Sa'idah di Madinah itu, tempat pemilihan lah untuk memilih siapa pengganti setelah Nabi. Kelompok muhajirin dari Mekah mengusulkan calonnya ini, kelompok dari Madinah mengusulkan kandidatnya ini. Sampai kemudian terhenti karena ada satu hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi meskipun konteksnya berbeda. Al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin itu harus dari suku Quraisy. Ini pertama kali digelorakan. Jadi Saqifah Bani Sa'idah itu awal perselisihan dalam Islam sebelum fikih, sebelum tauhid, sebelum yang lain-lain adalah perselisihan politik. Awal ini yang kemudian nanti masuk ke pembunuhan Sayyidina Umar, peracunan Abu Bakar, pembunuhan Utsman, pembunuhan Ali. Bahkan setelah itu berlanjut kepada peracunan Imam Hasan, peracunan Imam Hussein. Sampai kepada setelah itu mimbar-mimbar mulai dijadikan sebagai arena untuk menebar kebencian kepada pemimpin atau penguasa yang tidak sejalan dengan mereka. Kalau secara historis kita tempatkan begini, berarti yang sedang dibahas di mimbar itu bukan soal konsepsi politik. Sudah menjadikan mimbar sebagai alat untuk kampanye politik. Nah, itu yang sebetulnya dilarang. Jadi kalau NU bersuara misalnya lawan terus politik identitas. Gus Yahya misalnya selalu mengatakan itu. Orang-orang yang melakukan politik identitas adalah pengecut. Kenapa? Mereka saking tidak punya prestasi yang mau ditampilkan, akhirnya agama lagi yang dijual. Nah, itu yang tidak boleh. Selama mimbar majelis taklim berbicara tentang fikih politik, tentang konsepsi politik dalam Islam, ya silakan. Nggak pernah ada larangan untuk itu. Tetapi menjadikan mimbar sebagai alat politik untuk menebar kebencian atau untuk merebut sebuah tujuan kekuasaan, itu yang tidak dibenarkan. Nah, ini agak susah itu kan, Kang. Itu apa namanya? Kadang-kadang orang yang ngomong gitu loh, kita juga bagian itu, bagaimana agar politik atau katakanlah ada politik menjadi jauh lebih baik, kalaupun mengkampanyekan seseorang atau satu partai atau apa. Nah, itu kita nih sebagai jamaah nih kan, kita kan saya nggak pernah naik mimbar masjid lah minimal. Dengerin, kan kita harus milah tuh, Kang. Pilahan itu masih kembali ke peristiwa-peristiwa pasca Rasulullah. Masih kembali ketika ketegangan itu menjadi bagian dari keislaman. Jadi bebas, gue memilih Islam yang intisarinya tidak terlalu risau terhadap kekerasan,
Dan itu juga bagian dari itibak kepada ajaran-ajaran, tafsir ajaran, nah itu soal tafsir. Satu pihak tafsirnya begini, jangan ada kekerasan, satu pihak yang lainnya justru menggarisbawahi pentingnya kekerasan, karena itu dianggap sebagai ketegasan dalam beragama, ketegasan dalam menegakkan iman, ketegasan dalam menegakkan Islam, dan itu untuk golongan tertentu memang menarik. Golongan tertentu itu mungkin muda atau mungkin sudah setengah tua tapi belum pernah mendengar seruan keagamaan macam itu. Taunya ya seruan pada hari itu. Sesudah tua itu sekali baru dengar itu. Berarti ini jos. Ini jos Islam. Ini nomor 1. Nomor 2 di kalangan kampus. Di kalangan kampus. Memang begini, memang manusia itu menarik, Bung. Apa namanya? Cara manusia berpikir pada umumnya ya. Di kampus-kampus kalau kita tegaskan bahwa agama kita ini keliru. Cara kita beragama ini keliru. Terlalu lembut, terlalu lunak, terlalu penakut. Kita ini mesti begini. Dan itu mengacung-acungkan gegeman loh, Bung. Kalau ada pedang saya kira juga dia cuacukan pedang itu oleh orang-orang itu. Demi menegakkan akidah. Menegakkan akidah. Jadi harus keras gitu kan. Tegas. Dan itu biasanya peminatnya banyak ya? Itu peminatnya banyak. Saya mau bilang kayak gitu-gitu itu tidak laku pada anak-anak ilmu sosial. Yang agak serius bernalar. Karena anak-anak maka saya sebut agak. Mahasiswa-mahasiswa ya sampai tingkat 5 kan baru agak itu. Agak serius bernalar dan senantiasa berhadapan dengan pilihan. Kebenaran tidak mungkin jawabannya itu satu. Kebenaran itu ada yang agak abu-abu, ada yang agak abu-abu plus hitam, lalu ada yang putih bersih. Nah, ini pilihan yang sangat menyolok, tapi sebelah sini nanti ada warna lain. Bagi anak-anak yang terlatih bernalar, terlatih memahami bahwa hidup ini kompleks, fenomena ini tidak bisa diberi satu jawaban sebagaimana anak-anak eksakta. Ini anak ilmu sosial. Hitam putih gitu ya. Kalau eksakta kan hitam putih kan. Anak eksakta itu ini tidak mungkin, salah ya salah, benar ya benar. Tidak akan menerima dalil dalam kebenaranmu ada sedikit kekeliruan. Dalam kekeliruannya yang ini ada beberapa unsur kebenaran. Wah, itu tidak bisa. Dalil kok enggak jantan. Dalil itu hitam putih. Ya. Kalau nggak halal ya haram. Kalau nggak halal itu haram. Jadi anak-anak yang hidupnya di lab. Kan hitam putih. Iya. 5 kali ini yang dalil yang eksakta. 5 kali 5 ya mana ada 26. Harus 5 kali 25. harus 25. Padahal dalam logika ilmu sosial dan di wah, kalau ikut Rasulullah itu lebih keren lagi. Ada kemampuan reflektif dan ada kemampuan kontemplatif. Saya agak melatih beberapa saat akhir ini. Saya tidak puas dengan penjelasan bahwa seseorang dalam ilmu sosial itu mampu berpikir reflektif. Itu hanya kritis. Itu berpikir kritis saja. Baru kritis. Baru kritis. Belum cukup. Mesti manusia dalam ilmu sosial sekalipun, apalagi dalam agama, itu tidak cukup kritis. Itu mesti berbau-bau kontemplatif. Apa tuh bedanya, Kang? Bedanya kemampuan kritis itu melahirkan teori-teori, gitu, atau mengkritik teori lama dan lahir teori baru. Nah, kemampuan kontemplatif itu menebas semua kemapanan, kemapanan duniawi, yang benar sekalipun bisa ditebas. Kalau nuruti hawa nafsunya, ya mohon maaf ya, Sayyidina Umar, kan sebentar-bentar orang mau digolok sama dia. Rasul, orang ini memalukan, orang ini menyerang Rasulullah, izinkan aku tak golok, tak bunuh.
Rasulullah udah bisa. Mar, ojo mar gitu loh. Nah ini kan kebenaran. Beliau itu juga benar itu. Iya, iya. Karena mempermarukan Rasulullah, menyerang Rasulullah, mempersulit Rasulullah. Mending gue golok. Oh benar itu. Benar menurut Sayyidina Umar. Tapi kebenaran Umar itu adalah kebenaran yang ya agak sedikit anulah. Jangan bilang ecek-ecek, tapi itu kebenaran itu Belum maksimal gitu ya. ya itu yang lebih bagus ya, tidak maksimal lah itu, tidak menyentuh langit. Kalau kebenaran Rasulullah itu ya menyentuh langit. Yang tadi itu jangan dibunuh. Iya dia yang brengsek, biarkan aja dia brengsek. Siapa tahu anaknya nanti melahirkan cucu-cucu sufi. Pembela Islam tanpa pernah berteriak membela Islam. Pembela Islam itu apa, Bung? Tidak usah organisasi. Iya. Repot itu organisasi. Membela Islam pakai organisasi. Individu. Kong. Sini, Kong. Di mana lo? Ya, ini gue baru bikin nih. Minum. Keluarin rokok. Ya rokoknya cuma tinggal 2. Diambil engkong 1 kan. Kong boleh ambil itu rokok dua-duanya. Ya bener nih gitu. Kantongnya sama dia. 1 dirokok. Kopi, rokok. Masih ada lagi. Salam. Senyum. Itu bagian dari Nah itu membela Islam itu. Karena mengamalkan ajaran-ajaran. Iya. Enggak usah banyak cincong. Itu enggak usah pakai takbir segala rupa. Takbirnya di sini. Kong. Udah lohor tadi. Ya belum mah. Ini udah hampir jam 3 Kong gitu. Iya dah, ambil aneh pulang. Ya ambil sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit telat. Ya bagus lah, Bung. Orang kok Muslim kok bisa telat itu kan? Kan bagus itu. Nah, ini bagus dalam makna apa? Bagus. Ya, perbandingannya kan orang yang Kang Sobari dari kalangan eksak tadi hitam putih. Iya. Sementara dari kalangan pesantren atau mereka apalagi ilmu tadi sosial. disebutin ilmu sosial ya. Saya menyebut lagi apalagi dari kalangan pesantren. Di kalangan aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terbiasa sekali bahwa membaca satu konsep atau teori hukum misalnya itu tidak dari satu sumber. Tidak. Iya. Sehingga kita tahu misalnya menurut madhab imam ini begini, imam ini begini, sehingga di situ dilatih sebetulnya bahwa kebenaran itu jalannya sangat beragam. Bertakai-takai. Betul sekali. Nah itu yang menarik sebetulnya. Tapi jujur ya, orang kan mau belajar agama itu pingin dapat jawaban. Jawabannya itu kadang-kadang kalau alternatifnya 10 kan harus dicari satu-satu tuh. Nah itu memang terutama bagi teman-teman yang beragama di perkotaan agak melelahkan dengan cara berpikir gitu. Banyak banget varian-varian jawabannya sehingga ustadz-ustadz atau pengajar-pengajar agama yang gampang bikin jawaban hitam putih, ini haram, ini halal, ini masuk surga, ini masuk neraka, itu laku karena instan, cepet. Semua persoalan dijawab dengan dianggap dijawab dengan tuntas dan cepat. Ini nggak boleh, ini haram. Merokok haram, termasuk yang dagang rokok, termasuk pegawai pabrik rokok, semua bank haram, termasuk karyawan bank yang nyimpan uang, bla 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 semua. Itu karena orang mau belajar fikih lebih awal ketimbang yang paling asasi dalam agama, yaitu apa? Soal tauhid. Tauhid itu membebaskan. Begini, Mas Eko, kalau kita tahu bagaimana Islam datang di kota Mekah itu kan tidak secara sederhana kita menyebutnya misalnya sebagai ancaman. Orang musyrik misalnya, orang-orang Quraisy, Mekah dan suku yang lain merasa terancam oleh datangnya Islam sebagai sebuah entitas baru dalam keyakinan ya. Mereka nggak terancam tentang kemusyrikan, bahwa mereka akan terganggu ada Tuhan baru yang disebut-sebut satu saja, tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, Tuhan yang seperti ini gitu. Menurut saya kita harus membaca dan mengembalikan agama pada nilainya. Bagaimana sebetulnya ketika perintah fal ya'budu rabb hadzal bait itu beribadahlah, sembahlah Tuhan pemilik rumah, pemilik
Ka'bah ini. Karena Ka'bah kan sebelum Islam datang juga oleh orang kafir itu, kafir Quraisy diagungkan, dimuliakan. Dan haji sudah ada dengan tarekat mereka sendiri-sendiri. Nah, tetapi ada yang menarik dari lanjutan ayat itu. Siapa Tuhan yang kau sembah itu? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf itu. Dialah Tuhan yang memberi makan dan memberikan keamanan kepada orang yang takut. Memberikan makan kepada yang lapar dan memberikan rasa aman kepada yang takut. Situasi Mekah saat itu, orang-orang kafir Quraisy yang jaya ya jaya, yang kaya ya kaya, kalangan mustad'afin nggak ada yang dirangkul. Yang susah makin susah. Yang ditakutkan oleh orang-orang Quraisy saat itu bukan soal mereka pindah Tuhan, tidak. Orang mereka sudah menyebut Allah kok. Nama Allah itu sudah ada sebelum Islam datang. Yang mereka takut adalah ini kalau kemapanan ekonomi yang ada di segelintir mereka itu guncang oleh karena Tuhan yang bakal disembah ini Tuhan yang berpihak kepada orang yang marginal. Dan keamanan yang selama ini mereka jaga dengan sekelompok elit penguasa gitu, ini akan terganggu. Kenapa? Budak-budak diberikan kesetaraan. Itu yang sebetulnya agama ini sedang bawa. Agama ini membawa keberpihakan kepada kelompok marginal. Ketika, dan ini dua faktor yang kalau kita bicara tentang politik, kekuasaan dimanapun, ini yang paling utama, yaitu soal ekonomi dan soal hankam. Nah, sebetulnya kalau kemudian dalam soal manhaj ya, bicara syariat, ada aturan ini itu halal haram segala macam. Al-Quran itu memuat ayat-ayat tentang fikih lebih sedikit ketimbang ayat-ayat tentang akhlak, ayat-ayat tentang pemberdayaan potensi diri, tentang memakmurkan bumi, tentang kisah dan cerita, tentang bagaimana menyikapi kearifan lokal. Al-Quran begitu dominan cerita tentang prinsip moral dan sangat sedikit bicara soal hukum. Nah, salahnya menurut saya bukan salah juga sih sebetulnya. Ini masuk majelis kemudian hijrah, Kang Sobari, langsung belajar fikih. Karena dianggap fikih lah yang akan menenangkan. Karena pilihannya jelas, sudah halal-halal saja, yang jelas-jelas saja. Agama nggak bisa disikapi begitu. Karena begitu turun pertama kali, agama sedang memproklamirkan inilah agama yang berpihak kepada kelompok-kelompok marginal. Ini dan ada biasa. Satu yang yang agak bikin malu ya. Ustadz berbicara tentang spiritualitas. Iya. Hidup dalam kesederhanaan. Iya. Tapi motor gede. Pakai Ferrari. Dan Ferrari dan Rubicon. Kepada umat. Mereka nggak berhak lah menyebut orang lain umat. Jamaah. Kalian ini artis. Jual ini itu omong. Jual suara. Suaramu itu merangsang seksual. Lah kan yang salah yang terangsang toh. Wong ada nyanyi kayak itu. Nah itu dipangkas, suruh mereka pindah. Pindah haluan hidup, namanya itulah hijrah. Padahal itu belum hijrah jauh, hijrah itu masih jauh. Baru ganti pakaian, belum jiwa ya, belum orientasi hidup. Karena kalau belum pakaian kan boneka kita bisa ganti warna merah, warna putih, apa boneka pada hijrah kan belum. Jadi belum apa-apa. Lalu si guru ya udahlah, guru-gurunya itu seorang yang betul-betul luar biasa menjaga diri dari segenap kemewahan, hidup dalam kebersahajaan. Ini harus dicatat Kang Sobari, kemewahan berbeda dengan kekayaan ya. Artinya seseorang kaya raya boleh saja, kaya, tapi mewah lalu menampilkan itu, apalagi membangga-banggakan gitu ya. Membangga-banggakan, termasuk show off ya tentang kemewahan. Saya rasa itu yang harusnya diingatkan ya tentang tadi. Mereka bicara zuhud. Mereka bicaranya zuhud. Bicara zuhud. Mengajarkan orang untuk
dalam bersahaja. Iya, hidup bersahaja. Bersahaja. Tapi kan ukuran sahaja beda-beda kan. Di kita sahajanya barangkali naik Gojek, mereka sahajanya naik Ferrari, kan ukurannya beda-beda. Ukurannya tidak boleh klaim pribadi. Ukuran kesederhanaan itu ukuran normalitas. Oke. Ukurannya komunitas, bukan pribadi. Kalau komunitas ini komunitas ya hidup ya pegawai kecil-kecil, gajinya kecil-kecil, dan kita masih menganggap bersahaja dengan Ferrari, dengan apa segenap mobil mewah, itu gimana? Kalau di dalam dunia ilmu sosial itu bukan zuhud, kita punya sebutan itu ascetism. Ascetism. Ya, ini prinsipnya zuhud. Ascetism barangkali dipakai di dalam Protestan karena itu Weber yang bicara tentang the Protestant ethic and the spirit of capitalism. Nah, itu di dunia nyata macam gini orang bicaranya agak banyak bicara tentang ascetis. Asketik itu para resi. Asketik bukan konsep Islam. Islam punya konsep tentang zuhud tadi. Para resi orang hebat-hebat, maha guru, dan segala sufi-sufi non-Muslim. Bicaranya asketik. Bahkan minum pun sesederhana mungkin. Apalagi kok tiba-tiba orang-orang, ini orang Barat loh ya, mari kita bikin supaya ada permaluan sedikit-sedikit lah. Karena orang Barat itu kan jelek katanya orang dari pandangan ustadz-ustadz macam itu. Orang Barat pun lebih mulia dari dia. Orang Barat yang jelek, yang pokoknya dikutuk-kutuk itu lebih mulia dalam sikap kehidupannya. Dalam kehidupan. Dan jangan salah, orang Barat yang jelek-jelek, yang mereka anggap jelek itu punya yayasan. Hidup pribadi, bang pribadi egois, ego yang dijaga. Pokoknya aku tidak boleh diganggu-ganggu, orang tidak boleh datang ke rumahku. Tapi di depan rumah ibaratnya mereka membuat yayasan. Yayasan bukan yayasan minta sumbangan dan duitnya dicolong, bukan yayasan yang kayak gitu. Yayasan di tempat kita kan mengancam itu. Ini kebenarannya di mana? Tapi yayasannya orang Barat itu ngasih beasiswa. Orang Muslim dikasih beasiswa. Loh, kita bikin yayasan mau beli kapal selam itu. Ya itu yang macam gitu itu loh Bung. Bagaimana? Katanya dari golongan sangat beriman, sangat zuhud, sangat dekat dengan Allah dan setiap hari bisa menerima dari Allah itu sesuatu perintah ini dan itu. Tapi tindakannya menyimpang. Ini Bung, secara politik sangat tidak sehat, secara sosial lebih tidak sehat. Secara agama? Wah, jangan ngomong agama. Dari mereka ustadz. Ini lah iya, tapi ustadz itu kita ukur tidak dari sudut keseriusannya beragama, dari sudut sosial, dari sudut tradisi. Itu aja tampilan sebuah koyak-moyak mentalitas orang-orang agama, koyak-moyak, terkoyak-koyak, penuh dengan bukti-bukti bahwa ya mohon maaf ya itu. Mungkin Ustaz itu namanya munafik atau sejenisnya kayak gitu. Ya mungkin sejenisnya itu Bung. Bagaimana? Bertentangan dengan dirimu sendiri. Mulut mengatakan kesederhanaan ini, tapi itu duit dari mana? Mereka itu enggak kerja loh ya. Oh iya, kerjanya kan itu. Kerjanya kan mana kau artis. Duit yang kau peroleh dulu itu ketika kau hijrah itu tidak boleh ikut kau bawa hijrah. Tinggal sini. Mulai dari nol. Mulai dari nol. Kau dari nol tapi gue mulai dari yang tinggi lah. Ya jangan, gue kan ustaz. Enak juga ya jadi ustaz. Gue kan ustaz. Dan kaya raya Bung. Mari kita lihat tradisi yang sedang tumbuh sekarang ini. Itu baiknya dipangkas. Ya kembalilah ke jalan yang benar. Saya rasa mungkin momentum kemarin ada pejabat yang
bikin geger transaksi keuangan Ya gitu. karena itu ya apa show off-nya itu Show ya. off-nya gitu ya. Ini saya rasa jadi momentum ajakan Kang Sobari tadi bukan hanya di kalangan pejabat, tapi ya di kalangan Termasuk di kalangan termasuk ustadz. di kalangan ustadz, di kalangan yang lain bahwa hidup kaya tidak dilarang, tetapi bermewah-mewah itu bukan hanya larangan menurut saya, tetapi melukai ya perasaan dari orang-orang yang tidak sampai pada level itu. Tapi saya melihat gini Mas Eko, ini ada satu hal tadi yang saya kasih catatan, kenapa orang yang baru belajar atau tadi bahasa Mas Eko itu masyarakat perkotaan seringkali butuh ketegasan dalam hukum, dalam beragama. Sudah jangan terlalu banyak opsi lah, 1-2 saja pusing. gitu. Nanti pusing gitu. Tapi kita jangan pusing dengan fenomena itu karena itu sudah terjadi sejak zaman Nabi. Oh sudah ada dulu ya? Sudah ada. Oke. Sekelompok sahabat Nabi, sahabat itu kan tidak semuanya secerdas Ali gitu ya, secerdas Umar gitu ya. Ya sahabat bertingkat-tingkat juga. Ya, sama lah kayak di kita ya kan. Sama di kita nih majelisnya ada yang kelompok kalau ngajinya itu megang kitab dan faham, ada yang cuma kelompok mendengar saja gitu. Ada yang cuma lewat dengerin di belakang tembok sambil ngopi sambil ngerokok mungkin gitu ya. Nah, sekelompok sahabat ini pernah datang ke istri-istri Nabi. Tanya kemudian, Nabi Muhammad itu kalau ibadah bagaimana? Istri Nabi cerita, Nabi itu kalau tengah malam suka bangun ibadah kakinya sampai bengkak, sampai apa segala macam gitu. Akhirnya 3 orang sahabat ini memutuskan, loh bagaimana ya kita dengan Nabi Muhammad? Dia saja yang dosanya dulu, kini dan akan datang sudah diampuni, ibadahnya sampai kayak gitu. Akhirnya 3 orang ini kemudian yang satu berkata begini, kalau begitu mulai besok saya tidak akan pernah tidur. Malam saya habisi dengan ibadah saja. Yang satu lagi, kalau gitu besok saya tidak akan makan minum lagi. Mau puasa saya terusan. mau puasa sepanjang zaman. Yang satu berkata, oh kalau gitu saya akan membujang saja. Saya nggak mau nikah, biar fokus untuk ibadah. Beberapa hari kemudian terdengar berita ini ke Nabi. Rasul dengar karena ada yang memanfaatkan, ada yang menyampaikan itu. Lalu kemudian Nabi panggil 3 orang, dipanggil betul. Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kalian yang berkata begini-begini. Iya ya Rasulullah, kami ini pengen ikut Nabi lah ya. Mencontoh Nabi. Pengen yang terbaik gitu kan. Akhirnya kata Nabi apa? Inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Kalau mau dibandingkan yang paling takut sama Allah dan paling takwa, aku yang paling takwa. Tapi aku meskipun sholat, aku tetap tidur. Meskipun aku ini puasa, aku tetap makan. Dan aku mengawini perempuan. Barang siapa yang gak suka dengan sunnahku ini, maka dia tidak termasuk kelompok aku. Artinya Nabi mau menegaskan beribadah itu tidak bisa dengan cara yang ekstrim seperti itu. Nabi sangat tahu tentang kualitas umatnya dan kemampuannya. Itu artinya pilihan ketika baru belajar kemudian ke fikih tidak salah selama engkau punya pondasi yang kuat. Jadi kalau tadi disebut beragama kalau banyak opsinya itu malah bikin pusing. Tidak pusing, agama memberikan kemudahan yang luar biasa. Ketika ada seseorang yang berhubungan suami istri di bulan Ramadan yang kena hukum harus puasa 2 bulan berturut-turut, itu datang kepada Nabi kemudian ngaku saya kadung, mau gimana nggak ada kerjaan lain yang dilihat istri gitu kan. Akhirnya melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan siang hari kan nggak boleh. Akhirnya sampai kepada Nabi, Nabi bilang apa? Nabi bilang ya sudah kau anu saja puasa 2 bulan berturut-turut sebagai ganti. Ya bagaimana 2 bulan berturut-turut 1 bulan aja jebol ini nggak kuat ini. Akhirnya apa? Memberi makan kepada orang miskin. Seberapa banyak sejumlah hari-hari yang kau lakukan itu. Dan sekian banyak lah kemudian diberikan denda. Dia mengatakan kami orang paling miskin di kampung kami. Sampai Nabi akhirnya kasih kurma dan banyak hadiah untuk diberikan kepada orang miskin di tempatnya dia tinggal. Lalu dia kemudian mengatakan di tempat kami tinggal kamilah yang paling miskin. Akhirnya kata Nabi, ya udah buat Anda saja itu loh. Ada banyak cerita tentang itu. Tentang orang yang kemudian berzina minta dihukum rajam. Nabi tidak lakukan itu. Nabi lakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Kalau gitu tunggu saja sampai engkau melahirkan. Minta lagi datang kepada Nabi, minta ditegakkan hukum. Ya tunggu nanti setelah bayimu itu menyusui. Berapa tahun menyusui? 2 tahun.
bayangkan kalau agama dibawa dengan se-ekstrim yang dibayangkan oleh orang-orang yang membayangkan dengan hijrah maka putus segala sesuatu hubungan yang sebelumnya, lalu menampilkan dengan cara-cara yang ekstrim melakukan keberagaman seraya menyalahkan orang lain. Nah, ini yang saya rasa perlu redefinisi lah tentang keberagamaan kita. Dengan begitu ini akan menjadi beragama yang menggembirakan, mengasyikkan, dan insya Allah yang terbaik. Nah, Kang, mungkin yang terakhir nih Kang. Udah terakhir. Udah diingetin waktunya. Hal-hal gitu. Ini kan khotbah, ini kan Astrid yang ingetin. panjang lah khotbah ini ada. Begini Bung. Ya dahsyat ya, dahsyat. Sumbernya itu kemuliaan akan tetapi kemuliaan itu berdasarkan kapasitas manusia. Ini bukan orang yang kufur, bukan orang-orang kafir. Ini juga orang-orang yang sama-sama muslim yang bagus-bagus. Dengan contoh-contoh tadi, kalau Rasulullah sedemikian rupa sholatnya, mereka akan niru sedahsyat-dahsyatnya. Zaman sekarang enggak. Tidak menawarkan ini. Iya. Tapi Rasulullah punya istri-istri. Itu gua ikut. Iya. Jadi lebih artifisial. Dan bagian itu disebut sunnah Nabi lagi. Itu sunnah Rasul itu. Dan ustadz-ustadz itu bisa galak kepada orang sono. Iya. Orang yang didakwai, dia seolah-olah dirinya suci. Dakwai orang kamu harus begini. Yang agak mirip Rasulullah dengan segenap keterbatasan itu wali. Wali-wali. Ya Kanjeng Sunan kali lah. Itu ini keren banget itu. Tapi oleh rombongannya Bung Rizik ini dianggap bukan Islam. Oh iya. Ya biarin aja. Biarin aja. Apakah yang dia bawa itu Islam? Wong dzurriyyah Rasulullah kok berteriak-teriak? Apa Anda malu? Saudara. Apa Anda malu? Tapi para Sunan Wali Songo itu juga dzurriyyah Nabi itu. Iya, mereka dzurriyyah. Iya. Tapi Kanjeng Sunan Kalijaga itu Jawa asli, saya tidak tahu bagaimana dzurriyyah. Cuma nggak dipanggil Habib, dipanggilnya Kanjeng Sunan gitu. Iya. Nah, Jawa sekali gitu. Nah, ini anunya itu keren, Bung. Kanjeng Sunan itu kalau orang ndak mau sholat itu udah dimarahi, nggak diancam sesuk kowe ning neraka ndak diapain. Ya wis apik lah kamu. Gini, tapi dikasih contoh. Kesenangannya apa dia itu? Joget. Bekso. Dan ada perempuannya joget-jogetan itu. Nah, tapi waktu Kanjeng Sunan ya joget, aku juga bisa. Tapi baikkan ndak ada perempuannya. Besok-besok nggak ada perempuannya. Anak perempuan biar bikin teh. Karena ada akarnya. Biar bikin teh, lah kita yang joget, nanti sudah tehnya keluar. Lalu minum-minuman. Rasulullah Kanjeng Sunan itu juga bagus. Minum itu ya bagus lah gitu. Tapi mari kita tontonan dibikinkan wayang, tokoh-tokoh apa segala. Itu tokoh simbolistik sekali dan kemudian ini diterjemahkan untuk menyentuh jiwa. Bung, mari kita lihat. Adakah di kota-kota besar orang yang pakai pakaian putih-putih dan pakai tutup kepala yang begini-begini itu? Apakah mereka menyentuh hati orang yang didakwai? Yang tersentuh itu resistensi fisik. Lu banyak. Ya gue kalah. Tapi kalau lu sendiri atau lu 4, gue sendiri, gue jabanin deh lu. Kan jadinya mengajarkan responnya itu ini. Bukan respon bilang gini, astagfirullah. Astagfirullah. Benar, Beb. Sini, Beb. Kekayaan gue cuman kayak gini, Beb. Tapi Habib telah mengubahku. Aku akan bisa bisnis gede-gedean dan Habib melaksanakan dakwah Islamiyah. Aku akan menyumbangkan kekayaanku untuk Habib punya perjuangan itu. Kalau perlu aku ikut, Beb. Kalau itu menyentuh jiwa. Memperbaiki moralitas. Mengajarkan keharuan.
Siapa yang bisa haru, Bung? Iya, Itu iya. ada dua jenis, Iya. dua golongan manusia. Itu kaum sufi Heeh. dan kaum rohaniwan pada umumnya. Itu gampang ternyuh, gampang terharu. Iya. Yang kedua itu sastrawan. Iya benar. Sastrawan itu hidupnya itu Gampang terharu. terpesona, Iya, Bung. iya, iya, iya. Terpesona. Iya. Terhadap apa? Kemanusiaan. Terpesona. Jadi kalau kita ndakwai sastrawan itu ndak usah banyak-banyak. Bagaimana perasaanmu gini? Ya itu sudah bagus. Tapi mari kalau sholat menghadap ke barat, jangan ke timur. Kalau sudah sholat itu memuji syukur dan mohon ampunan dan memuji. Dan itu soal teknis kecil-kecil. Tidak usah dijelaskan dalilnya. Dalilnya kitab ini begini gini. Kamu sastrawan, dan kamu orang pinter, kamu baca aja kitab ini. Baca kitab ini. Didatangi lagi. Ada kopi enggak lo? Kagak, ya gue yang bawa. Diskusi. Yang membuat dia ternyum, membuat dia terharu. Itu hanya dua golongan, sufi dan kaum rohaniwan pada umumnya. Dan semua ulama zaman dulu itu rata-rata sufi dan sastrawan. Iya. Ini luar biasa. Saya baru tahu. Menarik nih. Kita pasti akan nyambung lagi nih kayaknya. Saya sastrawan dia. Oh, Kang Sobari sastrawan. Saya sering baca Tapi novel dan bukan sufi. ya menjelang sufi. Sufi kota. OTW sufi. OTW nggak nyampe ya kan. Teman-teman, ini menarik pembahasannya dari mulai tadi kita diskusi soal pawai Ramadan sampai ujung-ujungnya bagaimana Kang Sobari OTW sufi. Ini ujung-ujungnya. Amin. Kiai NH, terima kasih. Kang Sobari, terima kasih sudah hadir di acara pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa sambung di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Oh.